Selamat hari gajian, ketemu lagi dengan gue Lembu Tamu di Jurnal Lembu. Selamat hari gajian ya buat teman-teman semua. Sorry menanti lama nih podcastnya. Jadi karena kesibukan jadi nyebabin gue sendiri juga susah jadi cari waktu. Tapi don't worry, hari ini bakal spesial banget. Ini gue ngasih judul cara mengenal perusahaan terbuka sejak dini. Ini waktu itu gue kasih sesi ke mahasiswa-mahasiswi gue yang masih muda baru semester 2, tapi nggak apa-apa dong kalau misalnya gue ngajarin mereka supaya udah mulai cari perusahaan jangan setelah lulus dari kampus. Jadi udah jadi lulus dari kampus baru mikir gimana ya mau cari kerja, tapi selagi aktif di kampus kalian bisa tahu cara mengenal perusahaan terbuka yang memang go public ya, dan ada sahamnya di luar. Karena gue sering banget denger ini waktu pas gue lagi kuliah S2 dulu, terus gue pikir saham kayak gimana sih sebenarnya gitu. Terus memang kita orang di perusahaan itu bisa memiliki sahamnya gitu misalnya gitu. Jadi gue baru ngeh setelah lulus S2, terus kemudian gue tahu tentang dunia saham, mulai masuk, dan akhirnya gue kemarin belum lama lah ya terus ngambil sesi membuat kelas mini buat di kampus, cara mengenal perusahaan terbuka sejak dini. So nanti teman-teman bisa sambil lihat ya gitu, sambil bisa lihat, bisa nyobain gitu. Nah, disclaimer on dulu nih ya, karena gue nanti kan pakai contoh sebuah perusahaan. Jadi nanti disclaimer on dulu, nama brand yang gue sebutin itu hanya contoh pembelajaran dan bukan rekomendasi investasi, karena kebetulan aja kampusnya deket dengan nama perusahaan berikut ini gitu. Nah nanti dalam perjalanan, sorry karena gue juga nggak pakai video, jadi lu nggak bisa lihat. Semoga lu bisa paham. Kalau bisa nanti mungkin lagi di jalan, lagi di motor, lagi bawa mobil, lagi saat ini lagi berkendara. Jadi nanti ngetesnya dengerin lagi aja pas lagi di rumah gitu ya, atau saat lagi buka laptop. Karena nanti gue rekomendasikan untuk lo membuka Google Maps gitu, terus membuka IDN Financials, terus membuka websitenya ksei.co.id, buka website Pasar Dana, terus buka websitenya investing.com. Jadi wajib ya, soalnya gue mau kasih salah satu contoh cara mengenal perusahaan terbuka gitu. Jadi ini jarang banget dibahas, jadi semoga bisa membantu kalian juga yang lagi mau cari kerja, udah belajar duluan saat ini gitu. Nah, gue ngambil contoh perusahaannya namanya PT Kino Tower di Alam Sutra tempatnya. PT-nya PT Kino, permen Kino, mungkin pernah dengar ya. Kino ini ceritanya anggap aja lo nanti memprediksi bahwa gue pengen kerja nih jadi sales misalnya di PT Kino gitu. Kebetulan Kino Towernya ada di sini dekat Alam Sutra sini ya gitu. Dan lo pertama-tama pasti butuh Google Maps gitu, cari perusahaannya bisa melalui Google Maps gitu ya, cari perusahaan besar yang kelihatan, mungkin Indofood atau apapun. Nah kebetulan ini contohnya kita pakai Kino. Nah kalau pas lagi nge-search Google Maps, nanti Kino Tower Alam Sutranya bakal keluar tuh datanya, set gitu ya di Google Maps. Nah setelah itu lihat, kita baca, kita buka websitenya. Ada nggak di Google Maps itu websitenya? Itu penting banget. Kalau Google Maps nggak ada perusahaannya tapi nggak ditaruh websitenya, wow, menurut gue itu fatal banget sih. Gimana lo mau dikenal gitu ya, gitu kalau nggak ada websitenya di Google Maps gitu. Jadi harus dikasih linknya. Nah jadi wajib ngelihat profil perusahaannya di situ apa ya. Kino itu bergerak dalam apa? Kan di sini bisa kelihatan ya. PT Kino itu bergerak dulu namanya ada Kino Candy ya, jadi KSI dulu gitu, tahun 97. Dulu namanya lebih lama lagi, yaitu PT Duta Lestari Sentra Tama gitu ya. Lalu fokusnya itu di sini dia ditulis ya, ada makanan ringan, ada permen, snack, coklat, jadi yang permen-permen gitu. Terus kemudian dijual di pasar Indonesia dan juga mancanegara. Mengklaim ada 30 lebih brand di 30 negara dan 3.900 karyawan. Nah itu menurut mereka gitu ya.
Terus lininya mendirikan PT Kinocare era Cosmetindo tahun 1999. Terus kemudian ada juga kosmetik ya berarti di sini ya ditulis. Terus kemudian habis itu Indonesia sekarang hingga saat ini Kino Indonesia memiliki beragam produk mulai makanan, minuman, kosmetik, jadi banyak gitu. Nah, teman-teman bisa cari website sejenisnya, website atau emiten ini gitu ya, emiten sejenis melalui IDN Financial juga. Tapi kita kembali dulu ke websitenya. Nah, di websitenya juga ketemu juga ada visi misi. Jadi wajib juga ketika kita mau ngelamar ke sini, baiknya kita pahami dulu visi misinya juga, dibaca, terus kemudian kira-kira apa sih maunya visi misinya itu. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, di dalam websitenya itu ada yang gue lihat di sini ada menu company, brand, sustainability, investor, news and event, blog, karir, international business, and contact us. Jadi hal-hal yang sangat signifikan untuk disertakan ya. Paling enggak visi dan misi perusahaan itu harus kelihatan sangat jelas gitu, harus bisa kelihatan jelas. Kemudian di website itu harus ada juga, di websitenya itu harus ada juga media sosial, terus juga ada data-data website yang harusnya bisa kelihatan gitu. Jadi semua detailnya, semua lokasi tokonya, semuanya kelihatan seluruh Indonesia. Jadi harus kelihatan. Begitu juga kalau bisa di dalam website itu ada customer service-nya juga harus bisa kelihatan. Kemudian juga kalau bisa datanya itu bisa kelihatan juga, data karirnya di sini. Kalau di sini data karir belum kelihatan, berarti bisa juga di bawahnya nanti ada tulisannya. Kita bisa lihat di sini kalau teman-teman buka itu di Kinonya itu ada di bawahnya itu ada Anda bisa mengirimkan CV ke alamat email berikut. Jadi biasanya datanya tuh kelihatan, paling nggak kelihatan tentang our culture-nya atau tentang selain visi misi tapi our culture-nya juga kelihatan. Nah, lalu kalau websitenya udah, teman-teman bisa lihat secara perusahaan ini secara terbuka melalui Google Finance juga. Jadi lewat Google Finance datanya tuh bisa kelihatan. Sebenarnya terkait dengan lagi-lagi ya, ini terkait dengan para investor yang naruh di saham. Jadi lewat Google Finance teman-teman tinggal nulis saja di Google Finance itu Kino gitu. Terus nanti datanya keluar, ada grafiknya, terus ada grafik chartnya, posisinya harganya berapa, terus kemudian ada about-nya. Jadi datanya itu bisa kelihatan dan teman-teman bisa cross check gitu di Google Finance. Biasanya di Google Finance about-nya ada, berdirinya kapan, websitenya juga tertulis jelas. Ya, kalau website kan nggak bisa ngebohongin ya, karena data Google Finance kan mencatat data yang terindeks tuh di IDX tuh apa gitu. Terus employee-nya juga kebaca gitu ya biasanya. Jadi ini bisa menjadi acuan untuk ngelihat apakah perusahaan ini serius atau enggak gitu. Nah, bisa kelihatan. Nah, berikutnya seringkali kalau kita mengenal perusahaan yang terbuka ini, kadang-kadang kita lihat juga dividennya gitu. Nah, dividennya ini kayak gimana nih perusahaan ini, misalnya kita lirik kita pengen masuk, tapi lihat juga dari dividennya, dia stabil nggak ngasih dividen gitu. Misalnya pilih perusahaan terbuka tapi yang sering ngasih dividen. Nah, karena contohnya Kino, maka karena dia juga membagikan dividen, maka kita bisa lihat dari ksei.co.id itu untuk ngelihat ada nggak ya dia perusahaan yang membagikan Kino ini membagikan dividen nggak ya. Oh, ternyata iya ada gitu, datanya ada 2025 ada. Terus yang nanti pastinya yang terbaru ada apa enggak, yang lampau ada apa enggak. Jadi pastikan datanya di sini gitu untuk kelihatan. Nah, berikutnya setelah ngelihat, karena penasaran sama dividennya, namanya juga kita penasaran sama dividennya, dia sehat apa enggak gitu ya. Kadang-kadang gini, kenapa kita harus kadang-kadang cara bodoh aja, kenapa kita harus ngelihat dividen, kenapa nggak lihat technical? Karena technical juga menipu. Kadang-kadang technical bisa diterbangin, bisa diturunin ya kan gitu. Terus kemudian kedua, kenapa nggak lihat data laporan neracanya aja? Karena memang setahu gua ada cara-cara dari perusahaan itu untuk membuat
laporan keuangan yang berbeda gitu. Kalau misalnya untuk A keperluannya laporan keuangan dibuat beda, B agak beda, C agak beda. Jadi adalah kayak gitu ya. Tapi kepastian yang paling jelas yang gak bisa dibohongin adalah sejauh mana perusahaan tersebut di harga murah memberikan dividen yang menguntungkan. Sekali lagi ya, sejauh mana saham di harga murah memberikan dividen yang mumpuni lah, yang bagus gitu. Kadang-kadang ada harga saham, harga emiten yang mahal banget tapi dividennya misalnya cuma 2 digit setahun sekali gitu. Jadi kurang lebih di Indonesia itu ada 800-an emiten dan teman-teman bisa menyortirnya menggunakan investing.com untuk menyortirnya hanya untuk saham-saham yang berdividen payout, dividen payout atau high dividend atau high yield gitu. Nah, kebetulan kembali ke kasusnya Kino, kalau gue lihat ya di data, gue pakai website namanya Pasardana dan ketik aja Pasardana dividen Kino. Jadi misalnya atau Pasardana misalnya dividen Pasardana, boleh balik-balik sih, dividen Pasardana BBCA, dividen Pasardana BBRI, dividen Pasardana Kino gitu. Nah, ini data Kinonya keluar. Gua lihat di sini di data ini di Pasardana 2016, 17 dia kasih dividen sejak 2016, 17, 18, 19, 20 pas pandemi itu dia ngasih 2 kali. Lalu 21 ngasih, terus kemudian 22 ngasih cuman sekali. Nah, dia hilang tuh di 2003 dia ngilang, dia nggak ada, dia nggak ngasih. Mungkin ada keperluan perusahaannya, keperluan untuk mengolah uang. Nah, 2024 ada cuma 2 digit sekali, terus nomor tahun 2025 sekali kasih dividennya 2025 32 per lembar. Jadi harus kali 1 lot atau enggak 100 lembar, kita harus diwajibkan beli 1 lot atau 100 lembar. Nah, 100 lembar kali 32 ya gitu. Nah, hal ini membuktikan bahwa Kino dengan posisinya kurang lebih di harga 1000-an, dia dividennya rupanya setahun sekali gitu. Nah, berarti sebenarnya menarik juga kalau kita membeli saham yang dividennya 2 digit, ini juga dia 2 digit tapi harganya 1000-an. Terus kita bisa milih saham-saham yang di bawah 1000-an tapi kalau kasih dividen bahkan 2 digit bisa 2 kali gitu ya. 2 digit 2 kali dalam setahun gitu. Dan itu harganya ada yang murah gitu. Nah, itu kan menarik ya. Daripada paksain beli harga mahal terus kemudian habis itu ternyata ya dividennya cuma 1 kali gitu. Dan yang pastinya terlepas dari sebuah analisa ya. Karena kita pengen coba masuk ke Kino, apakah kita bisa gitu. Nah, berarti ini termasuk cukup sehat karena 2020 mereka bisa ngelampauin. Nah, dilihat lagi perusahaannya juga, subsidiary affiliation-nya itu dia apa aja gitu, PT-PT-nya apa aja itu juga perlu dilihat karena ada KOP yang perusahaan besar tapi ternyata dia memang ada PT-PT-nya juga yang kecil-kecil ya yang ada. Lalu juga dilihat di IDN, itu data subsidiary affiliation-nya bisa dilihat di IDN Financials ya, ketika aja di browser nanti bisa saham apapun nanti bisa ketahuan anak perusahaannya apa, manajemennya siapa. Kita juga patut melihat ya. Selama ini kalau kita kerja kan ya udah itu nama brandnya aja kita pilih, tapi dengan punya kemampuan untuk melihat dalamnya sehingga membuat kita yakin apakah nanti ke depannya 10 tahun ke depan atau karirku kalau misalnya di dalam perusahaan itu apakah bagus atau enggak, itu bisa kelihatan. Kalau rata-rata begitu laporan keuangannya hancur atau berantakan atau merah gitu ya, atau memang perusahaannya terindikasi bangkrut dan laporan keuangannya berantakan minus terus, berarti itu biasanya cikal bakal ada yang kena resign lah gitu ya. Nah,
Nanti teman-teman juga bisa lihat, kita juga perlu lihat di perusahaan itu ketika kita ngelirik itu menarik, ya lihat juga kalau misalnya dia perusahaan terbuka di pasar modal, lihat juga financial datanya pakai Ident Financial, ngelihat overviewnya Q1 kuartal 1 4 3 2, bisa dilihat positif atau enggak. Kalau rata-rata positif itu sebenarnya aman. Misalnya kayak Kino ini juga positif misalnya, terus kemudian kayak BBCA juga positif. Ada juga yang hancur juga, itu misalnya kayak Goto, terus kemudian yang kayak si selain Goto tuh BNBR misalnya gitu. Nah jadi itu bisa kelihatan. Nah kalau teman-teman menggunakan, lagi-lagi ya, websitenya menggunakan Ident Financial, teman-teman bisa mendapatkan data related companies atau emiten yang sejenis gitu, emiten yang cocok dan sejenis, dan kadang-kadang dari emiten sejenis ini bahkan tiba-tiba kita menemukan saham yang lebih bagus lagi gitu. Nah itu dividennya misalnya ternyata kecil kok, harganya murah banget, tapi dividennya bisa 2 kali dalam setahun. Nah itu bisa teman-teman lihat. Nah teman-teman bisa juga untuk ngelihat nyortir untuk seluruh saham yang terbuka, perusahaan terbuka, nyortirnya menurut saya paling keren kalau bisa nyortirnya pakai investing.com, karena datanya cukup efektif sih. Karena pertama dia menurut saya, karena kita bisa ngelihat saham itu seluruh dunia tuh di situ. Gitu. Terus kedua, kita bisa ngelihat juga kapitalisasi pasarnya berapa, tinggi apa rendah. Terus ketiga, di situ juga diutarain harga terakhirnya berapa. Terus kemudian ada untuk perusahaannya sendiri kapitalisasi pasarnya berapa. Terus jadi bisa ngelihat dari data ini, kita bisa pakai untuk ngelihat nanti ke pasar dana dia dividen berapa sih, kok marketnya kok harganya mahal banget sih gitu. Harga misalnya kayak brand harganya mahal banget sih, BCA harganya udah rendah atau belum sih gitu. Nah nanti bisa dilihat, diukur juga mahalnya harga dengan keseimbangan dengan dividen yang dia kasih gitu, harus masuk akal juga ya. Nah lo bisa lo bisa nemuin semua ini di untuk data-data itu gampang banget, langsung buka pasardana.id gitu ya. Nah di pasardana.id juga ada reksadana juga, jadi teman-teman bisa ngeliat juga gitu. Ngomongin soal aplikasi untuk memahami saham saham-saham yang di Indonesia gitu ya, teman-teman juga bisa pakai aplikasi yang ya rekomendasi ya. Gue sih lebih cocok pakai iPod gitu, jadi karena nyaman aja gitu. Tapi teman-teman juga bisa pakai misalnya Stockbit atau Ajaib gitu ya. Terus kemudian juga bisa pakai kalau Bareksa nggak beda. Ini bisa pakai iPod, punyanya Mandiri tuh Mirai Aset dan segala macam ya. Jadi banyak banget. Oh iya lupa. Sini ada Ekuator, Ciptadana, CGS dan segala macam ya, Valburi ya kan. Gitu. Jadi ini menjadi satu kesempatan sebenarnya ketika kita udah tahu perusahaan itu, toh suatu hari nanti kita masuk ke perusahaan itu, kita juga bisa sambil beli sahamnya. Jadi untuk mendapatkan keuntungannya. Jadi ini baru tahap yang sangat awal banget bagaimana cara mengenal perusahaan yang perusahaan terbuka di media sosial ya. Jadi semoga bisa membantu buat teman-teman semua. Salam dari gua, terima kasih ya. Salam dari gua, Lembu Tambun. Thank you. Nanti link gua kasih, moga-moga gua kasih di bawah.